semua orang juga nggak ada yang pernah Kalau cowok ngebayangin mah nggak dapet lah ya. Iya, tapi ternyata tidak seindah. Ya, kalau dari pemilihan pemain sendiri sih itu emang dari casting directornya dan Pak Manoj sendiri. Kalau aku sih emang diajakin langsung sama Pak Manoj ceritain dia punya konsep cerita yang kayak gimana. Ya awal aku kaget juga sih karena ini karakter yang belum pernah aku bayangin sebelumnya dan bukan comfort zone aku buat main di karakter ini, tapi aku rasa ini cerita yang menarik jadi dan pengalaman dan pelajaran baru juga. Jadi aku bilang siap. Untuk bangun emosinya gimana Mas Rizky? Kan punya istri dua kan, masa poligami kan, bangun itunya gimana, emosinya gimana lo? Emosinya tidak semudah yang dibayangkan ternyata. Emosi cukup cukup kompleks karena emang harus hati-hati banget, terus juga ya ternyata tricky juga sih untuk bisa ngadepin bisa punya dua istri dan dengan konsep cerita yang kayak gitu. Wah, seru, lucu, tapi bingung, sedih juga. Wah, campur aduk banget sih rasanya. Siva, kalau dari kamu sendiri jadi istri kedua seperti apa nih Siva nih untuk perannya kali ini? Jujur pas ditawarin aku takut banget bacanya kayak, bismillah aku nikahi suamimu gitu. Tapi ternyata pas aku baca skripnya, terus aku cermati lagi nih karakter si Katie ini, ternyata emang gak sehoror itu. Mungkin kalau yang udah nonton paham kalau misalnya di film ini nih nggak ada tokoh yang jahat, kayak semua perannya memiliki alasannya masing-masing gitu. Jadi perasaannya ya jujur deg-degan banget sih. Aku kan juga belum nonton, jadi kayak ini orang bisa relate gak ya? Karena kan ini adalah sesuatu yang yang jarang terjadi. Mungkin ada orang yang mengalami hal seperti ini, tapi kan mungkin jarang terjadi gitu. Jadi aku harap bisa banyak yang relate sih sama film ini. Bertanding langsung sama Rizky Nasar nih, gimana nih profesionalnya, terus ada agak canggung-canggungnya nggak sih? Kebetulan kan ini bukan project pertama aku sama Rizky juga, emang kita udah sering kerja sama bareng sebelumnya. Selalu menyenangkan sih kerja bareng sama Rizky, dan paling canggung-canggungnya mungkin lebih ke kayak karena kita di sini adegannya serius, terus banyak dan kita mostly menggunakan bahasa baku dan kita sehari-hari nggak pernah menggunakan bahasa baku, jadi mungkin kayak agak kita ngapain ya gitu, jadi mungkin lebih canggungnya ke situ gitu. Dalami peran jadi dokter gimana Siva? Ada Sempet observasi itu aku deg-degan banget sih, karena kayak muka aku kan kayak anak kecil ya, maksudnya kalau dilihat nih segini muka aku tuh kayak bocah gitu. Terus orang percaya nggak ya ini ada dokter Opjin umur segini gitu, kan kuliahnya dokter Opjin tuh lama gitu. Jadi itu yang paling aku deg-degan, bahkan dari awal reading tuh aku diwanti-wanti sama Pak Benny, dan kebetulan kan karena emang kalau aku ngomong sehari-hari tuh suka cempreng kan, kayak ih gitu-gitu. Jadi Pak Benny mohon dengan sangat kayak tolong ya tone suaranya harus lebih didewasain gitu. Jadi emang wah aku luar biasa sih tantangannya. Terus kan aku ada adegan periksa beneran hamil kan, maksudnya Hana hamil gitu. Jadi gimana caranya ya biar aku kelihatan luwes supaya nggak kelihatan kayak ini pertama kali gitu. Jadi paling aku sempet nonton video dokter Opjin lagi periksa, lagi nge-USG ibu hamil sih paling. Ada observasi sendiri nggak sih, mungkin langsung datang ke lokasi? Kebetulan untuk datang ke lokasi sendiri udah nggak sempet, karena emang kita proses readingnya tuh sangat amat sempit waktunya, jadi emang aku nggak punya kesempatan untuk datang langsung. Cuman kan untungnya sekarang udah ada dunia digital ya, jadi emang aku lebih banyak surveinya lewat digital aja. Di YouTube juga udah banyak video-video gimana sih cara biasanya dokter Opjin ataupun bidan ataupun spesialis Opjin dan sebagainya itu meriksa USG gitu. Jadi dan aku pun kebetulan kan karena aku perempuan, jadi pasti pernah dong gitu, maksudnya ngecek
ngecek kayak gitu. Jadi emang somehow udah ada bayangannya gitu. Nih dengan ada judul film ini kalian berdua jadi makin mau untuk menikah atau takut atau masih berpikir nggak sih? Pelajarannya yang didapat. Intinya film ini bukan untuk menakut-nakuti siapapun. Pasti setiap orang yang melakukan poligami udah punya apa ya? Udah punya pertimbangan yang matang dan nggak mungkin kayak alasannya nggak mungkin sesepele itu gitu. Dan apa ya, dan film ini sama sekali nggak menormalisasikan hal tersebut, nggak sama sekali gitu. Ini cuman film yang mewakilkan orang-orang tertentu yang beneran mengalami hal tersebut gitu. Jadi untuk orang lain melihatnya seperti apa ya terserah yang nonton seperti apa gitu. Jadi kalau untuk aku ketakutan pribadi sih, yang namanya jodoh itu kan udah diatur Tuhan. Jadi gimana pun jalan pernikahannya nanti udah pasti diatur sama Tuhan. Jadi kita bisa pasrahin aja. Ngejar target juga. Jadi gitu di kehidupan kalian gitu, takutnya sih juga atau gimana mungkin? Iya nggak kebayang sih ini. Mungkin nggak semua orang juga nggak ada yang pernah Kalau ngebayangin. cowok mah nggak takut lah ya. Iya, tapi ternyata tidak seindah yang terlihat juga. Nggak sih? Cowoknya juga bingung harus ngebagi perhatiannya, ngebagi cintanya, belum ribut-ributnya, dan wah, apalagi dengan kalau yang di film ini dengan masalah yang ada, wah luar biasa sih. Itu kayaknya satu cukup deh. Berarti ya. Oke, jadi tidak. Kenapa kalau cowok katanya nggak bakal takut kalau pas udah jodoh? Enggak kan, kalau dibilang kan posisi laki-laki tuh kayak dipikir sama orang kan, kalau poligami posisi laki-laki kan kayak ya udah kan dia cowok, kan yang dimadu kan ceweknya, jadi yang pasti sakit hati ceweknya kan. Jadi aku pikirnya kayak gitu mungkin ya, tapi kan enggak, sebenarnya maksudnya mereka yang sudah melakukan hal tersebut udah punya ilmunya masing-masing lah. Kalau nggak, mereka nggak mungkin berani ngelakuin hal itu. Tapi kalau boleh jujur, Rizky sendiri ada Sorry? Rizky sendiri ada rencana atau niatan juga nggak sih? Atau mungkin seperti yang tadi Siva bilang kan, kalau laki-laki yang tidak terlalu beban berat banget untuk melakukan poligami. Nah, Rizky sendiri setuju dengan poligami itu nggak sih? Setuju atau enggak? Wah, Sebagai nggak tahu. laki-laki. Cuma ya kalau dalam Islam kan emang boleh kan masih normal 4, tapi itu pun juga benar-benar digaris bawahin kalau bisa adil, kalau enggak ya jangan, karena emang apalagi bermain sama perasaan, kita nggak pernah tahu gimana kita bisa adil kedua perempuan bagi cinta. Wah, itu ilmunya susah banget. Kalau aku sendiri kayaknya belum nyampe situ. Gak sanggup gitu ya. Rencana lamaran langsung promo ya, abis ini dicabut. Nanti nggak terakhir, jadi nanti nggak terakhir satu aja ya. Udah, langsung promo aja Kak. Oke. Iya ini promo sudah ya. Oke semuanya, terima kasih banyak sudah hadir hari ini. Jangan lupa buat nonton film kita Bismillah Aku Nikahi Suamimu, tayang tanggal 23 Februari di bioskop. Jangan lupa, terima kasih semuanya. Persiapan lamaran dong sayang. Persiapan lamaran. Nggak bisa keluar? Oh, nggak keluar lagi? Oh, yaudah. Oke, langsung aja Bi. Hari ini Asila kan nyanyi juga, ngisi soundtrack film juga. Bagaimana sih sebagai Abi gitu melihatnya? Sebenarnya di tanggal 18 Januari single kedua Asila, Asila yang nulis liriknya, Teh Meli Guslo yang bikin melodinya, musiknya Mas Andi Rianto, udah siap untuk rilis tanggal 18 Januari. Video klipnya juga semua sudah siap. Pokoknya on schedule 18 Januari kemarin rilis. Nggak tahu kenapa tiba-tiba Teh Meli ngubungin manajemen Asila, ada tawaran ini gitu. Ya singkat cerita akhirnya single yang kedua itu kita pending dulu kan. Akhirnya ambil yang ini dulu karena ini momen langka. Ya gue masih juga nggak nyangka Asila masih berproses, udah siap mau rilis single kedua, tapi tiba-tiba alhamdulillah akhirnya jatuhnya Sanggup ini single keduanya. Jadi single kedua, yang satu lagi insya Allah nanti habis lebaran. Suaranya merasa Aku dari yang mungkin kita terjun ke dunia naik sampai lagi. Aku melihat progres Asila sendiri seperti apa sih dengan punya
seperti yang gue udah sering cerita. Asila tuh prosesnya udah cukup panjang. Dari awalnya gue sama Avi nggak ngeh, Asila tiba-tiba suka bersenandung, suka nyanyi. Kan dia suka kayak emang masih bocah kan, suka di studio kan. Dia suka masih bocah, suka nyanyi-nyanyi. Pokoknya akhirnya orang-orang terdekat pada bilang gitu, Vi, Zi itu Asila dia tahu nada loh. Singkat cerita lagi, akhirnya kita tanya, Asila mau belajar nyanyi? Mau. Akhirnya kita sekolahin di radio dalam. Gak lama berapa lama dia mulai fokus lagi. Kita panggil guru, gue beliin alat di rumah. Udah berproses. Gue selalu bilang sama dia sabar. Belajar dulu. Dan gue selalu bilang juga sama dia, nikmatin prosesnya. Jangan pernah berpikir, aku kan anaknya Ramzy, aku bisa melakukan apa aja. Jangan. Yang kamu jual harus kualitas, bukan karena embel-embel anaknya Ramzy. Walaupun itu nggak bisa dipisahin, tapi paling tidak gue memang dari awal mau memisahkan Ramzy sama Asila. Kalau mau urusan Asila ya Asila terpisah sama gue gitu ya. Kesian nantinya dia. Takutnya dia memang betul-betul bersungguh-sungguh. Akhirnya nanti ada yang bilang ya terang aja bapaknya artis gitu. Sekarang pelan-pelan sudah bisa dibuktikan. Asila memang menjual kualitas dan dia mau bersabar. Jangan dulu, belum waktunya. Dia bersabar. Tapi dia ada senangnya di vokal ya, maksudnya senangnya di nyanyi ya. Ya akhirnya Mamanya kan. ya lo tahu sendiri suara gua sama emaknya si Avi kan. Pokoknya dari gue sama Avi kadang kita juga masih berpikir takjub. Ternyata memang hikmahnya kalau bersungguh-sungguh insya Allah pasti bisa dapet gitu ya. Dan yang berkali-kali gue bilang, Asila nikmati prosesnya. Pernah satu momen gue duduk sama Asila. Asila tujuan utamanya apa? Viral atau apa? Oh enggak, aku nggak repot sama viral lagi. Aku tidak repot sama viral. Aku mau jual kualitas. Ayo dah, alhamdulillah sejalan sama gue nya gitu kan. Tapi yang kita tahu mungkin kalau misalnya kan kalau anak dari Ramzy pasti dapat privilege yang kita nggak tahu mungkin apa sih proses yang dilalui sama Asila yang jatuh bangunnya mungkin meskipun menjadi seorang anak Ramzy. Makanya tadi gue bilang untuk privilege itu kayaknya nggak sama sekali nggak mungkin ya. Tapi paling tidak Asila nggak serta-merta mau ini ayo gitu. Dia berproses. Dia latihan seminggu masih 2 kali. Kemudian mohon maaf ya, gue nggak ojok-ojokin pakai Asila dong, ini dong, Asila enggak. Lo kalau mau ngubungin Asila silakan ke manajemennya. Terpisah sama gue. Kayak gue di salah satu stasiun TV, gue tampil bareng sama Asila. Sumpah, gue sebenarnya risih. Karena gue pengen dia tampil sendiri aja. Gitu. Gue, Asila. Sulit, tapi ya kita harus meng-create harus seperti itu. Kesian dianya. Tapi pernah ngeluh nggak sih Asilanya mungkin? Enggak. Artinya tidak ada campur tangan. Ada dong, kalau nggak Secara kenamaan atau secara orang kota itu iya. otomatis kalau nggak sama sekali nggak mungkin. Tapi paling tidak ya udah dia jalan sendiri aja gitu kan. Gue nggak berusaha atau gimana ojok-ojok supaya pakai dong anak gue dong enggak. Lo suka, lo mau, lo silakan pakai. Kalau enggak ya udah enggak. Tapi sering komunikasi gak sih ke anak bareng sama lo? Kalau kita dalam treatment anak. Sebenarnya jujur ya, ada rasa kebanggaan. Walaupun dalam diri gue, enggak, Asila harus tampil sendiri. Tapi beberapa bulan yang lalu di salah satu TV ulang tahun, kita para ayah dipertemukan sama anak-anak kita nyanyi bareng. Jujur gitu ya, gue dalam hati ada rasa, ya Allah anak gue udah gede deh. Ada rasa itunya ada. Tapi selebihnya gue berharap, waktu abis launching Asila di lagu pertama, lagu Curang, setiap TV ngundang pasti mau sama gue nggak mau. Gue tidak mau. Udah, Asila sendiri. Ya tapi sama Abi enggak. Gue bukan penyanyi, yang penyanyi Asila. Tapi sampai menolak juga ini sampai saat ini tetap. Gue berusaha untuk menolak. Karena itu salah satu treatment yang gue berikan sama Asila. Jangan sampai akhirnya semakin kuat. Oh Asila, terang aja bapaknya Ramzy. Temannya banyak ini. Enggak, dia berusaha sendiri. Tapi mungkin melihat Asila tumbuh. Kamu satu panggung ya, Bi? Ya kemarin yang tadi gue bilang kan, di momen ulang tahun TV waktu itu, di 11 Januari, itu sebenarnya momen terbesar gue. Tapi selebihnya, karena kan memang rame-rame.
Karena memang rame-rame gitu kan. Di media sosial tuh udah punya fans baru. Udah, Mai Sayang udah ada. Berarti kan semakin banyak yang menyukai dia gitu ya. Iya. Baik perempuan atau anak. Iya. Sebagai seorang ayah, kamu masih protek banget. Kurang lebih gue sama Asila, nah hal-hal seperti ini nih gue suka treatment sama Asila lewat mamanya, lewat manajemennya. Gini, ngalir gitu aja ya, organik ya, jalannya organik. Jangan muncul beng langsung sikat gitu kan. Gue nggak mau. Organik aja. Biar dia ngerasain. Lo mau jadi public figure, lo mau jadi penyanyi, bahkan dibilang mau jadi diva. Lo nikmatin prosesnya. Memang proses zaman sekarang sama zaman dulu kita kan berbeda. Sekarang semua udah dikasih kemudahan, tapi lo nikmatin prosesnya. Enggak tuh biar organik aja. Hasilnya sekian, hasilnya sekian, nggak apa-apa. Aku kan mau ngasih yang terbaik. Bukan itunya. Nah, itunya tuh yang gue suka. tapi mungkin Asila tumbuh dengan suara merdunya dan cantik seperti apa mungkin Abi sendiri? Ya, ini sebenarnya cobaan buat kedua orang tua. Ketika anak berpotensi, ya Masya Allah pada bilang cantik itu kan sebenarnya ujian buat gue sama Afi. Bagaimana cara kedepannya semakin PR kan untuk menjaga dia. Dan Asilanya selalu kita kasih tahu, Asila banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak istighfar. Sebanyak jangan seneng dengan pujian. Gitu. Tapi sempat ngobrol soal parenting sama Asila sendiri sebagai ABG. Caranya. Gue kan sama Asila kurang lebih karakter akhirnya sama. Tapi gue nggak bisa tuh dudukin Asila, Abi mau ngomong begini, nggak mempan. Enggak, gue pakai gaya gue, Asila, apaan sih Abi berisik, pakai gaya gitu. Parentingnya gimana ngikutin anak ABG? Apa? Lawan jenis protek juga nggak ada. Kalau dia udah artinya sudah punya pacar. Udah punya ya? Punya, Bi? Enggak. Gue sama Alfi tidak pernah melarang, justru gue selalu mengatakan Asila cari teman sebanyak-banyaknya. Pacar, kalau untuk urusan pacaran, kalau bisa jangan dulu. Nikmatin semua proses ini gitu ya. Jangan sampai, ini kan bapaknya dulu brengsek nih. Jangan sampai kita sebagai laki-laki, Asila mantan gue tuh, Asila mantan gue, Asila mantan gue gitu kan. Lumayan kalau dibilang mantan, Asila, dulu bekas gua itu, gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu, tapi alhamdulillah dia mengerti. Ada larangan dan tidak ada larangan. Enggak, gue bilang, kalau dibilang larangan gue enggak, gue serahin ke dianya, gitu. Cuman dikasih tahu, terutama untuk hal-hal kayak gitu, Afi yang selalu ngasih tahu. Jangan sampai akhirnya terganggu semuanya. Tapi Abi katanya takut banget kalau ada laki-laki datang ke rumah, bener ya sih? Enggak, belum ada yang berani. Waktu itu ke sekolahan, ada yang mau deket sama dia. Kalau gue kan, jadi Asila tuh di sekolah dia punya geng, dan gue masuk di situ. Jadi teman-temannya, jadi kan gue berbaur sama dia. Mereka juga panggil Abi, suka telepon-teleponan, video call apa gitu kan. Jadi gue masuk ke lingkungan dia. Gitu. Ya doain aja lah, mudah-mudahan. Jadi terakhir nanti apa memang melihat bahwa tadi Asila itu menikmati proses yang sudah berjalan sekarang ini atau gimana? Ya pokoknya yang tadi aku bilang Mas, proses zaman dulu sama sekarang beda. Dulu tuh kan tahu sendiri kan, boro-boro single, kita kan harus satu album apa segala macam. Kalau sekarang kan emang alhamdulillah dikasih kemudahan. Dengan dikasih kemudahan, ada sesuatu yang harus dia bekerja keras. Memang agak dilema, karena Asila biar bagaimanapun anaknya Ramzy. Tapi itu bukan segala-galanya. Lo berproses, lo nikmatin sendiri. Kalau gue memang memanjakan dia, dari beberapa tahun yang lalu dia mau diteriak-teriak, mau keluar single. Tidak, jangan dulu. Gitu. Calon mantu yang layak seperti apa? Apa? Calon mantu yang layak seperti apa? Dari mata Abi, untuk anak Abi. Gue belum siap menjawab. Tapi sedikit soalnya ini Brewok emang tampil Apa? dengan Ini edisi Ramadan, bentar lagi Ramadan.